Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bisa mempresentasikan hasil makalah kami pada hari ini, yang dimana kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Satrianing Arum dan saya sendiri Fani Rahmasari. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kholaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah versi Khalaf merupakan kelanjutan dari versi sebelumnya, Salaf, yakni pada awal abad ketiga Hijriah. Firqah ini menengahi antara dua firqah, Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah versi Salaf. Jika Mu'tazilah mengedepankan rasional dan Ahlus Sunnah lebih mengedepankan nas dan wahyu secara tekstual. Sedangkan firqah Ahlus Sunnah versi Kholaf ini cenderung moderat, artinya akal dan wahyu saling mendukung, kecuali dalam masalah tertentu akal tidak cukup untuk memahami wahyu karena keterbatasannya. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu disandarkan pada aliran teologi akidah ketuhanan yang bermazhabkan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kemudian dalam mazhab fikih, Aswaja mengenal 4 imam mazhab, yaitu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Lalu pada makalah ini kita akan membedah poin dari biografi dan karya Imam Al-Asy'ari, manhaj dan pemikiran Imam Al-Asy'ari, kemudian ada biografi dan karya Imam Al-Maturidi, serta manhaj dan pemikiran dari Imam Al-Maturidi. Yang pertama akan disampaikan oleh Fani Rahmasari. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang biografi dan karya Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari atau Abu Hasan Al-Asy'ari adalah ulama terkemuka dari keturunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu yang asal usulnya dari negeri Yaman. Sangat penting mengenal Abu Hasan karena dari beliaulah Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan dari generasi ke generasi hingga masuk ke Nusantara. Beliau adalah Imam Al-Mutakalim, Al-Fiqih, Al-Usul Fiqih yang sangat luas ilmunya dan sangat terkenal namanya dari ujung barat hingga ujung timur. Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Alim bin Ismail bin Abi Bisri Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Al-Asy'ari lahir di kota Basrah pada tahun 260 Hijriah. Kemudian ia hijrah ke kota Baghdad dan sebagian hidupnya tinggal di Baghdad. Beliau wafat di sana juga pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Ayah Imam Al-Asy'ari adalah Ismail. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang berpaham pada Ahlus Sunnah dan ahli hadis. Kemudian menjelang wafat ayah dari Imam Al-Asy'ari yang masih kecil ini, beliau berwasiat agar Imam Al-Asy'ari diasuh oleh sahabatnya yang bernama Al-Imam Al-Hafidz Zakaria bin Yahya As-Saji, pakar hadis dan fikih mazhab As-Syafi'i yang sangat populer di Basrah. Akan tetapi sepeninggalan ayahnya, ibundanya menikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubayi. Kemudian Al-Asy'ari ini menjadi tokoh Mu'tazilah. Ia seringkali menggantikan Al-Jubayi dalam perdebatan menantang lawan-lawan Mu'tazilah.
Dan ia juga sangat menulis banyak buku yang membela aliran Mu'tazilah. Al-Azhari menganut faham Mu'tazilah ini sampai usia 40 tahun. Setelah itu secara tiba-tiba ia mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Basrah bahwa dirinya telah meninggalkan paham Mu'tazilah. Alasan Imam Al-Azhari keluar dari Mu'tazilah tidak ada informasi yang tegas, kecuali menurut Ibnu Syakir, pengakuan Al-Asy'ari telah bermimpi dengan Rasulullah sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadan. Nabi mengatakan kepadanya bahwa aliran Mu'tazilah itu salah, yang benar aliran Ahlul Hadis. Kemudian yang kedua, yaitu setelah berdebat dengan gurunya Al-Jubai. Jawaban dari gurunya ini tidak memuaskan sehingga beliau menjadi ragu dengan aliran Mu'tazilah. Secara perlahan ia meninggalkan keyakinan Mu'tazilah. Kemudian alasan yang ketiga, Imam Al-Azhari meninggalkan aliran Mu'tazilah karena ia melihat ada perpecahan di kalangan kaum muslimin yang bisa melemahkan mereka kalau tidak segera diakhiri. Selain itu ada perasaan syak dari Imam Al-Asy'ari yang kemudian mendorongnya untuk meninggalkan paham Mu'tazilah karena ia menganut mazhab Syafi'i yang konsep teologinya ini berlainan dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Sebagaimana pernyataan Asy-Syafi'i bahwa Al-Quran adalah tidak diciptakan tetapi bersifat qadim dan Tuhan dapat dilihat di akhirat nanti. Kemudian selanjutnya adalah karya-karya Imam Al-Asy'ari. Menurut Ibnu Asy-Syakir, Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki 90 buah karangan dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Selanjutnya menurut Ibnu Ibnu Katsir dan Ibnu Ahmad Al-Hambal, beliau memiliki 55 karya tulis. Kemudian menurut Tajuddin As-Subaki, beliau memiliki 21 karya tulis. Di karya-karya Imam Al-Azhari yang terkenal dan sampai kepada kita, di antaranya yang pertama adalah Muwallatul Islamiyyin atau pendapat golongan-golongan Islam yang merupakan buku pertama yang dikarang dalam soal-soal kepercayaan Islam dan menjadi sumber yang penting pula. Pada buku ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tentang tinjauan golongan-golongan dalam Islam. Yang kedua tentang akidah aliran Ashabul Hadis dan Al-Sunnah, dan yang ketiga tentang beberapa persoalan ilmu kalam. Kemudian karyanya yang kedua yaitu Al-Ibana an Ushulid Diyanah, yaitu penjelasan tentang dasar-dasar agama yang berisi uraian tentang kepercayaan atau akidah Ahlus Sunnah, dan dimulainya dengan memuji Imam Ahmad bin Hambal, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan dan menyatakan pendapat-pendapatnya juga. Kemudian karyanya yang ketiga itu Al-Luma atau sorotan yang dimaksud untuk membantah lawan-lawannya dalam beberapa persoalan ilmu kalam. Selanjutnya manhaj dan pemikiran Imam Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai penerus manhaj para sahabat Nabi dalam bidang ilmu akidah adalah sebagai tokoh yang menguatkan argumentasi serta dalih-dalih yang telah diutarakan oleh ulama di zaman sebelumnya. Ia adalah tokoh yang secara terang-terangan melawan segenap akidah yang menyimpang dari pemahaman yang diajarkan para nabi. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Tajuddin As-Subki, yakni ketahuilah, sungguh Abu Hasan tidaklah membuat bid'ah pemikiran, bukan juga mendirikan mazhab baru. Akan tetapi ia meneguhkan mazhab ulama terlebih dahulu. Ia membela manhaj yang dibawa oleh para sahabat Nabi. Selanjutnya adalah pokok-pokok pandangan Al-Asy'ari secara rinci disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu zat dan sifat-sifat Tuhan. Persoalan sifat-sifat Allah merupakan masalah yang banyak dibicarakan oleh ahli teologi. Berkaitan itu berkembanglah 2 teori, yaitu teori isbat al-sifat dan naif al-sifat. Teori pertama mengajarkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti mendengar, melihat, dan bicara. Teori inilah yang dianut oleh kaum Asy'ari. Sementara teori kedua mengajarkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Teori tersebut dianut. Selanjutnya adalah Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Quran bersifat qadim, bukan diciptakan.
karena proses penciptaan memerlukan proses kun yang tidak berkesudahan, sedangkan Al-Quran tidak mengalami hal tersebut. Seperti halnya pada Al-Quran surat An-Nahl juz 16 ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama qauluna lisay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, yang artinya, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Selanjutnya adalah melihat Allah. Tuhan dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak digambarkan. Demikian adalah pendapat dari Asy'ariyah. Sifat dapatnya Tuhan dilihat tidak membawa kepada hal ini, karena apa yang dapat dilihat tidak mesti mengandung arti bahwa ia bersifat diciptakan. Dengan demikian, kalau dikatakan Tuhan dapat dilihat, ini tidak mesti berarti bahwa Tuhan harus bersifat diciptakan. Kemudian yang keempat adalah kedudukan orang yang berbuat dosa. Dalam hal ini, Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik. Sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Seperti itu. Yang nomor 5 ialah tentang keadilan. Imam Al-Asy'ari menentang paham keadilan Tuhan yang dibawa kaum Mu'tazilah. Menurut pendapatnya, Tuhan berkuasa mutlak dan tak ada suatu pun yang wajib baginya. Tuhan berbuat sekehendaknya, sehingga kalau ia memasukkan seluruh manusia ke dalam surga, bukanlah ia bersifat tidak adil. Dan jika ia memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka, tidaklah ia bersifat zalim. Dengan demikian, ia tidak setuju dengan ajaran Mu'tazilah tentang al-wa'id wa al-wa'id. Dan yang terakhir adalah kebebasan dan berkehendak. Untuk menggambarkan perbuatan dengan kemauan dan kekuasaan mutlak Tuhan, Imam Al-Asy'ari memakai istilah al-kasab atau perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia adalah diciptakan Tuhan. Yang mewujudkan kasb atau perbuatan manusia sebenarnya ialah Tuhan sendiri. Dapat dilihat dari pendapat Imam Al-Asy'ari tentang kehendak dan daya yang menyebabkan perbuatan menjadi wujud. Tuhanlah yang menghendaki segala apa yang dikehendakinya. Selanjutnya, materi tentang biografi dan karya Imam Al-Maturidi serta manhaj dan pemikiran Imam Al-Maturidi akan disampaikan oleh Satria Ning Arum. Untuk pembahasan yang kedua adalah kita akan membahas tentang biografi, karya-karya, manhaj, dan pemikiran-pemikiran Imam Al-Maturidi. Yang pertama adalah biografi Imam Al-Maturidi. Nama lengkap Al-Maturidi adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi Al-Samarkhandi. Beliau dilahirkan di Maturid, Samarkand, salah satu kota besar di Asia Tengah. Tahun kelahirannya tidak diketahui dengan pasti. Al-Maturidi menerima pendidikan yang cukup baik dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman di bawah asuhan 4 ulama terkemuka pada masa itu, yaitu Syekh Abu Bakar Ahmad ibnu Ishaq, Abu Nas Ahmad ibnu Al-Abbas ibnu Al-Husain Al-Ayadi Al-Ansari Al-Fiqih Al-Samarkandi, Nusair ibnu Yahya Al-Balkhil, dan Muhammad ibnu Muqatil Al-Razi. Mereka adalah murid-murid Abu Hanifah. Abu Mansur Al-Maturidi wafat pada tahun 333 Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidi wafat pada usia sekitar 100 tahun dan dimakamkan di daerah Samarkand. Tiga gambar berikut, yang paling kiri dan yang tengah adalah ilustrasi wajah dari Al-Maturidi, dan yang paling kanan adalah makam Al-Maturidi yang berada di Samarkand.
Yang kedua adalah karya-karya Imam Al-Maturidi. Ada 4 karya, bisa digolongkan 4 karya. Yang pertama adalah ilmu kalam, tafsir Al-Quran, fikih, dan usul al-fikih. Karya yang berbentuk kitab, risalah, bunga, dan bunga rampai. Untuk yang pertama, bidang ilmu kalam, karyanya ada beberapa, yaitu Al-Taubid, Al-Makhalat fi Al-Kalam, Radu Awail Al-Adilab li Al-Ka'bi, Radu Wa'id Al-Fusak li Al-Ka'bi, Radu Tazib Al-Jadal li Al-Ka'bi, Bayanu Wab Al-Mu'tazilah, Radu Al-Usul Al-Kamsab li Abi Muhammad Al-Bahili, Al-Radu ala Al-Usul Al-Haramitah, Radu Al-Aimamah li Ba'di Al-Rawafid, Al-Usul Fihi Imat Kutub Al-Maturidi. Dan yang kedua adalah tafsir Al-Quran. Ada 1 karyanya, yaitu Al-Ta'wilat Al-Maturidiyah fi Bayani Usul Al-Sunnah wa Usul Al-Tauhid. Dan yang ketiga, bidang fikih dan usul al-fikih, Maqis al-Syar'i dan al-Jadili. Dan yang terakhir adalah karya yang berbentuk kitab, risalah, dan bunga rampai. Ada 4 karya, yaitu Syarh al-Fiqh al-Akbar, Risalah fi al-Aqaid, risalah tentang ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca wakaf atau berhenti, bunga rampai tentang nasihat keagamaan atau al-wa'zu. Dan yang ketiga adalah manhaj Imam Al-Maturidi, yaitu ada sebuah kutipan yang berkata, manhaj Al-Maturidi memakai argumentasi nalar yang besar tanpa melampaui batas dan berlebihan. Sedangkan manhaj Al-Asy'ari berpegang teguh dengan dalil nakhl serta mengukuhkannya dengan argumentasi nalar akal, sehingga di antara pemikiran sekte Mu'tazilah dan ulama ahli fikih dan ahli hadis, sedangkan manhaj Al-Maturidi berada di antara pemikiran sekte Mu'tazilah dan manhaj Al-Asy'ari. Dari Abu Zahrah, Kitab Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah. Dan yang terakhir adalah pokok-pokok pemikiran Imam Al-Maturidi, ada 8, yaitu di antaranya adalah yang pertama, mengetahui kewajiban wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh diketahui dengan akal. Dan yang kedua, af'al Allah, setiap suatu mempunyai ciri kebaikan dan keburukan pada zatnya sendiri. Allah terhindar daripada perbuatan sia-sia, perbuatan Allah mempunyai hikmah. Ketiga, sifat Allah berhubung dengan sifat Allah. Al-Maturidi menetapkan sifat tapi tidak membedakannya daripada zat Allah itu sendiri. Ru'ya Allah berhubung dengan melihat Allah. Al-Maturidi mengatakan boleh melihat Allah pada hari kiamat. Af'al al-ibad berhubung dengan perbuatan manusia, sama ada al-jabr atau al-ikhtiyar. Beliau mengatakan Allah pencipta segala-galanya termasuk perbuatan manusia. Murtakib al-kabira berhubung dengan pelaku dosa besar. Al-Maturidi tidak memasukkan amal atau perbuatan sebagai sebagian daripada iman. Yang ketujuh, mengenai Al-Quran, sama ada khair, ghair, makhluk atau makhluk. Al-Maturidi mengatakan kalam Allah terdiri daripada makna yang berdiri dengan zatnya. Dan yang terakhir adalah ayat-ayat mutasabihat dalam Al-Quran seperti menggambarkan Allah mempunyai muka dan tangan. Al-Maturidi mentakwilkannya berdasarkan ayat-ayat muhkamah. Dan demikianlah biografi, karya-karya, dan pemikiran-pemikiran dari Imam Al-Asy'ari dan Imam
al-Maturidi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga pembelajaran kali ini bisa berguna untuk kedepannya nanti, dan marilah